Di Apa Kabar Indonesia Siang, kita lihat informasinya apa saja di galeri Apa Langsung Kabar kita hadirkan Indonesia di sini, Siang hari pemirsa. Informasi-informasi menarik. Nah, ini sudah kita hadirkan. Mungkin saya akan langsung pilih informasi yang pertama dulu ya, Vena dan juga pemirsa. Ya. Kita lihat, wah ini merupakan aksi brutal dari geng motor Vena. Oke, dari Lampung kita bergeser. Berikutnya apa, Tiara? Ini nih. Dari visualnya aja kayaknya menarik. Nah, babi hutan Vena yang kemudian ini menyerang salah satu rumah warga. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Selanjutnya kita punya informasi yang gak kalah menarik ya, Tiara. Siang hari ini informasi soal di mana peristiwa ini terjadi gara-gara utang, pemirsa. Seorang wanita hamil sempat menyuruh 5 preman untuk kemudian menganiaya pria hingga tewas di Medan. Ya, tentunya kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya kronologi kejadian yang memang sudah terjadi sebenarnya pada bulan Desember lalu ya, Vena dan juga pemirsa. Langsung saja kami akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa. Selamat siang Pak Kasat. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, selamat siang Mbak. Baik, Pak Kasat, ini kejadian pada bulan Desember. Kemudian pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kasat Reskrim Polrestabes Medan begitu. Seperti apa prosesnya Pak Kasat? Atau pengejaran pelaku ini bisa segera dilakukan oleh pihak kepolisian berjalan lancar semuanya. Terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara, Kompol Teguh Fatir Mustafa telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Pak Kasat. Oke, kita beralih ke informasi lain pemirsa, informasi yang akan kita hadirkan bersama-sama, Tiara. Kita langsung buka ya. Di sini. Ya, ini adalah sejumlah pengendara. Ya pemirsa, hari ini sidang kasus narkoba Teddy Minahasa kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa Teddy Minahasa. Dalam sidang sebelumnya, pemirsa, ini juga mencuat isu tentang salah dakwaan pasal dan kecacatan surat dakwaan terhadap Teddy Minahasa. Dan untuk saat ini pada siang hari ini pemirsa sudah bersama saya ahli hukum pidana Pak Kudri Sitompul. Selamat siang Pak Kudri, sehat ya? Ini via sambungan Zoom pemirsa. Ini adalah Pak Farid Wajdi, anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Pak Kudri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pak, saya mungkin akan ke Pak Kudri terlebih dahulu. Hari ini Pak, sidang masih terus berlangsung dan yang dihadirkan mungkin kita sedikit mereview. Ini ada 5 orang saksi terdiri dari 3 saksi ahli, kemudian juga ada 2 saksi fakta yang pada saat itu menyaksikan langsung signifikan peran dari saksi ahli yang kemudian dihadirkan pihak terdakwa ini. Gunakan atau tidak. Nah, ahli itu ada 2 macam ya. Ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan ahli yang diajukan oleh terdakwa. Yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum akan membuktikan kemarin ini kita nggak tahu ini Ibu Eva ini ya dia menguatkan surat dakwaan surat dakwaan jaksa itu kabur ya, tidak jelas gitu ya. Dia menghadirkan ahli yang justru mematahkan surat dakwaan itu kita juga, tapi saya nggak tahu persis apa yang sudah dikemukakan di persidangan kemarin memang sudah sesuai KUHP ya Pak. Artinya sekalipun yang dihadirkan oleh pihak JPO ini bisa dikatakan meringankannya ini. Ya kalau bisa kita dengar katakan bahwa surat dakwaan itu bisa batal demi hukum, itu sebenarnya tahapnya bukan di tahap pemeriksaan pembuktian gitu ya sekarang itu ya. Demi hukum dilakukan pada saat ini. Harusnya pada saat sebelumnya. Nggak bisa, jadi nggak mungkin lagi acaranya sini udah lewat gitu loh, ya kan? Nah, jadi ini karena acara, karena nggak bisa, ini udah nggak bisa ke situ lagi acaranya. Dakwaan jaksa itu lemah, ya bisa mengakibatkan terdakwanya itu bebas. Ada kemungkinan kesalahan. Ada kemungkinan, ya? karena kan katanya pasal yang di sini dia menguasai, ya kan? Itu yang mungkin dilakukan ya Pak ya? Misalnya surat dakwaan jaksa itu dinyatakan tidak terbukti, dia nggak bisa membuat surat apa ini gitu loh, membuat surat dakwaan bahkan batal demi hukum.
itu jaksa penuntut umum boleh mengajukan surat dakwaan baru gitu. Oke. Tetapi kalau misalnya dia Dakwaan baru kalau memang betul seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kudri, namun seperti apa nanti pandangan ataupun juga tanggapan dari Pak Farid, begitu kita akan langsung minta tanggapannya nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dalam persidangan 6 Maret lalu memang sudah disinggung ada kemungkinan batal demi hukum lantaran pasal-pasal yang tidak sesuai dengan dakwaan. Saya akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk bertanya langsung dengan Pak Farid yang sudah tersambung bersama kami. Pak Farid, kalau Anda melihat hal ini seperti apa? Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini justru mengamini, seakan mengamini begitu ya, akan ada potensi bahwa dakwaan JPU ini akan batal demi hukum. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat tetap bahwa ini agak sedikit aneh gitu ya, bukan baru ya, aneh dalam arti acara pun nanti pada akhirnya salah dakwaan itu nanti di putusan akhirnya itu adalah terdakwa itu dibebaskan. Nah, beda dengan misalnya surat dakwaannya bisa dinyatakan batal demi hukum, diajukan surat dakwaan baru ini gitu ya. Saya baru lihat kali ini ya bahwa ada kejadian seperti ini gitu. Apa memang karena ada kekeliruan dalam pembuatan berdasarkan keterangan pasal yang diterapkan jaksa itu salah, misalnya ya. Kemudian juga berdasarkan bukti-bukti ya, barang bukti gitu ya. Ya, alat bukti apabila barang bukti itu nah, bisa jadi barang bukti ini diperolehnya di ininya bukan tidak sah gitu loh ya. Nah, jadi barang bukti itu termasuk alat bukti itu ada yang sah, ada yang tidak sah gitu. Jadi lawful sama unlawful evidence. Kalau misalnya buktinya yang tidak sah diperolehnya, unlawful evidence itu kita singgung sebenarnya ini sabu ya, narkoba itu dikuasain sepenuhnya oleh si coba tentang ke sana. Tetapi secara fisik dia nggak kuasain. Padahal menurut undang-undang dikuasai padanya, artinya ya ininya gitu loh. Nah, jadi mungkin berdasarkan keterangan-keterangan di saksi di persidangan, wah ini terjadi kesalahan, dia mau robah gitu bisa ya. Mungkin begitu ya ininya, strateginya. Kami tangkap poinnya Pak Kudri, tentunya kita harapkan, kita tunggu sama-sama keputusan hakim ini seperti apa, tanpa kemudian ini mengurangi hak-hak yang kemudian ini seharusnya didapatkan oleh seluruh pihak begitu ya, antara itu terdakwa maupun juga jaksa penuntut umum sendiri. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya Pak Kudri, dan juga Pak Farid telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Dan tentunya kita akan masih membahas beberapa isu lainnya pada siang hari ini yang nanti akan langsung dibawakan oleh Vena Kintan dalam One Hot Topic. Ya, kita masih akan membahas dalam segmen One Hot Topic kasus yang menjadi sorotan publik, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Itu tadi pemirsa pernyataan dari keluarga David Ozora, paman David Ozora yang menyampaikan perkembangan kondisi dari David. Sementara ayahanda salah satu tersangka Shane Lucas Tagor Lumbantoruan sempat mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan untuk kemudian membesuk David Ozora pemirsa. Ayah Shane Lucas sempat berdoa bagi kesembuhan David Ozora. Berikut kita simak pernyataan dari ayahanda Shane Lucas. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dalam segmen One Hot Topic kali ini kita akan membahas kasus yang menjadi sorotan publik, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra pejabat Ditjen Pajak terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora pemirsa. Sudah dilakukan proses rekonstruksi ulang pada Jumat pekan lalu dan menemukan sejumlah fakta baru. Kita hadirkan informasinya, semua berawal pada tanggal 20 Februari 2023 lalu pemirsa. Disebut Mario Dandi bersama dengan lalu muncul rangkaian peristiwa baru yang membuat peristiwa ini semakin terang benderang. Informasi yang kemudian muncul dalam proses rekonstruksi ini adalah sesaat David keluar dari rumah, Mario, Shane dan juga AG sempat berupaya untuk menjemput David di belakangan polisi, sempat memeriksa AG dan menetapkan AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan sebelum pada akhirnya ditahan oleh polisi sebagai pelaku penganiayaan David Ozora. Dan berikut pemirsa kami hadirkan pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya tentang status AG.
segmen One Hot Topic Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen One Hot Topic Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seperti janji saya sebelum segmen tadi untuk menghadirkan sosok perempuan berinisial APA yang kerap disebut-sebut oleh polisi sebagai pihak yang memberikan bisikan kepada Mario tentang perlakuan tidak menyenangkan terhadap AG yang diduga dilakukan oleh David Ozora. Dan AG ini pemirsa kita kembali ke saat setelah Mario melakukan aksi penganiayaan terhadap David. Kejadian tersebut direkam oleh Shane, salah satu pelaku atau rekan dari Mario, dan rekaman tersebut sempat beredar di dunia maya, namun kemudian sempat menghilang. Rekaman ini pula pemirsa yang kemudian menjadi bukti kuat dalam menuding Mario sebagai tidak hadir secara langsung mengikuti proses rekonstruksi, namun diwakili oleh tim kuasa hukum dari AG. Kami hadirkan pernyataan dari tim kuasa hukum AG berikut ini. Ya, pemirsa, peristiwa penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi ini sempat disaksikan oleh sejumlah saksi mata. Salah satunya adalah orang tua rekan David yang melihat dan kemudian segera berteriak meminta untuk Mario Dandi dan rekan-rekannya berhenti menghijau pemirsa untuk mendapatkan penanganan medis. Dan selanjutnya petugas Polsek Pesanggerahan kemudian langsung datang pemirsa untuk menangkap keempat orang yang pada saat itu masih ada di lokasi kejadian. David selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta, dan sampai saat ini masih terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Dan berikut kita hadirkan pemirsa pernyataan berikut ini.